Halo, Bu Fani. Sekarang Halo suara Mbak gimana? Fani. Ada jelas nggak suara? Suara Halo, saya jelas nggak ya? Pak Emon udah jelas. Mbak Fani? Halo Mbak Fani. Halo, Apakah sudah jelas? kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Agak kedengaran. putus-putus ya? Cuman kecil kayaknya. Iya. Bukan ya? Uh, Kalau sekarang Oke, oke, lumayan. Ini ya. Mudah-mudahan nanti clear ya suaranya ya. Kita mulai aja ya kayaknya ya. Kita harus buka dulu ya. Nih ya, Bu Fani dan Bu Rini ya. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Index Viewer dan juga kalau BNI apa yang manggilnya? Sobat ya? Atau apa? Sohib. Sobat Dion, Sobat Dion. Sobat Cuan dari BNI Sekuritas yang sudah bergabung di acara IG Live kita di sore hari ini ya. Saya senang sekali ya ditemani oleh apa ini dua wanita Sri Kandi BNI Sekuritas. Dua Sri Kandi BNI Sekuritas ya, ada Bu Rini dari cabang Pekanbaru dan Bu Fani dari BNI Sekuritas Pusat ya ini ya. Ini sudah join, jadi kita akan membahas tentang sektor apa yang menarik sampai dengan akhir tahun 2023 ya. Nanti saya akan dibantu dengan Bu Rini untuk menggali lebih dalam informasi-informasi yang ada di kepalanya Bu Fani nih. Karena di kepalanya Bu Fani ini bernilai cuan buat kita semua tentunya, buat teman-teman yang masih bergabung. Dan juga buat teman-teman semua, kita ada 3 door prize nih buat teman-teman yang pertanyaannya bagus ya. Nanti ada 3 door prize 100.000 buat teman-teman, dan juga ada gimmick ada souvenir dari IDEX ya buat teman-teman yang tambahannya nih buat teman-teman tadi yang mendapatkan 3 rekening atau 3 door prize dari BNI Sekuritas. Ini agak ngeresek suara di mana ya, di Burini ya? Ada ada TV ya? Tapi Pekanbaru, Ada TV Pekanbaru ya? mendung nih Pak. Nggak ada TV gitu Pak. Ya, kita ini dulu. Udah Aman baru Bu Rini. Tadi kayak lagi di pasar gitu nih ya. Karena kita mau diskusi tentang pasar juga, tapi pasar modal tentunya buat teman-teman semua ya. Saya sapa dulu Bu Fani, selamat sore. Halo, selamat sore Pak Emon, selamat sore Bu Rini, dan selamat sore juga nih Sobat Bion semua ya. Apa kabar nih? Semoga masih tetap semangat ya, walaupun besok ini udah mau liburan nih Bapak semua ya, udah mau lomba 17-an. Merdeka mau gitu ya. panjat pinang ini. Pak Emon mau panjat pinang ini. Wah, saya lomba makan kerupuk, nanti tinggal bawa nasinya aja gitu. Oke, kita tidak akan memperpanjang waktu ya, karena ini waktunya terbatas 1 jam, jadi kita akan coba gali semaksimal mungkin nih terkait dengan tema kita di sore hari ini. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom pertanyaannya. Ini ada tanda tanya di bawah tuh, klik di situ, karena kalau di di live chat gitu kita agak susah scrollnya. Jadi silakan masuk, nanti ada 3 penanya terbaik yang akan kita kasih hadiah buat teman-teman semua ya. Khususnya yang belum punya rekening BNI Sekuritas nih, padahal ada Bion yang cukup menarik buat teman-teman semua. Oke, mungkin untuk mengawali Bu Fani, saya akan bertanya terkait dengan ini. Kalau kita bandingkan 2021, 2022, dan 2023, ini agak sedikit berbeda tahunnya ya. Ini maksudnya ya tahunnya berbeda gitu, tapi kayaknya vibes-nya tuh berbeda gitu ya. 2021 benar-benar kita pandemi ya ini ya, kemudian 2022 sudah mulai agak dilonggarkan, 50-50. 2023 sebenarnya sudah full nih. Tapi yang kita rasakan vibes-nya di IIHSG kok berbeda ya. Jadi kita merasakan sangat berbeda sekali di 2023. Dan tentu kita pengen tahu juga terkait dengan review di semester 1 nih. Mungkin ada bacaan, ada terawangan, sehingga nanti kita akan bicara sampai dengan akhir tahun seperti apa gitu nih. Nah mungkin kita butuh informasi itu dulu Bu Fani. Silakan Bu Fani. Oke, thank you untuk pertanyaannya ya Pak Emon. Kalau misalkan ditanya emang kondisi
beda nih gitu ya. Bedanya apa? Mungkin kita tahu nih ya kalau misalkan sobat Bion semua perhatikan waktu ketika pandemi ya, itu yang banyak daftar untuk jadi nasabah gitu ya, nasabah terutama kayak investasi di saham dan sebagainya itu emang meningkat pesat. Karena apa? Orang banyak WFH gitu ya. Jadi sambil mungkin ngapain gitu ya. Jadi coba sambil iseng-iseng trading saham dan sebagainya gitu ya. Makanya nggak heran kalau dilihat tuh transaksinya meningkat luar biasa gitu ya di tahun-tahun ketika ada pandemi gitu ya. Dan sekarang kenapa turun itu sebetulnya karena ada normalisasi lagi. Jadi kalau misalkan kita lihat sesuatu yang wajar gitu ya. Jadi setelah growth-nya tinggi, habis itu kita normalize lagi, jadi kelihatannya kayak agak turun nih gitu ya secara growth gitu. Nah cuma emang kalau dilihat dari segi pergerakannya, kenapa mungkin nggak terlalu geraknya wow banget gitu kali ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kenapa volumenya juga ini ikut menurun. Mungkin ini yang juga di-highlighti oleh baik itu IDX dan juga banyak sekuritas pastinya gitu ya. Ini semuanya turun gitu ya dari segi retail dan sebagainya. Kalau ditanya kenapa, karena mungkin gini ya, orang udah balik lagi ke kantor, udah kerja lagi full gitu ya, udah bukan lagi. Jadi mungkin waktunya agak sedikit terbatas nih, misalkan yang tadinya lebih sering trading gitu ya, kemudian jadi kayak oh ya udah deh kadang-kadang aja gitu ya, makanya mungkin secara frekuensi pertama turun. Kemudian next lagi adalah memang kalau dilihat-lihat nih banyak juga yang mulai terutama kayak misalkan institusi dan sebagainya, itu banyak yang agak kali tuh ke bonds gitu ya. Karena apa? Karena khawatir bahwa US ini bisa ada resesi gitu ya. Ini yang sering khawatir oleh orang-orang gitu ya. Dan kapan sih US bisa resesi? Itu ekspektasinya sebetulnya adalah di tahun depan. Walaupun mungkin potensi resesinya itu bukan resesi yang besar banget gitu ya. Tapi kayak benar-benar minor recession atau bahkan mungkin jadi kayak agak selamat dari resesi gitu, cuma tetap ada kekhawatiran itu. Makanya mereka lebih cari ke arah yang agak lebih safe gitu ya, walaupun masih nih tetap di IHSG-nya juga tetap ada sih gitu ya investasinya ya, nggak benar-benar mereka clear kok gitu kan. Kurang lebih mungkin itu ya. Iya, menarik sih ini ya, kalau kita cermati memang pasar global juga agak ngerem-ngerem ya. Kita walaupun plusnya 0,94 ya, 0,9 belum 1% ya, lebih rendah dibanding tahun kemarin gitu. Tapi kita cukup positif dibandingkan dengan pasar-pasar dunia lainnya yang agak-agak masih bergerak di area minus nih ini ya. Jadi dan tentu ini juga jadi kalau informasi buat investor ya, kayak wait and see gitu nih ya, nunggu-nunggu, apalagi tahun ini ada pemilu. Tapi ada kabar baik kalau kita lihat sebetulnya GDP kita juga bagus ya, ini pengumuman terakhir ya, di atas 5%, inflasi kita rendah. Tapi suku bunga BI juga masih tetap tinggi nih, 5,75. Jadi kalau kita inflasinya 4%, itu 5,75, pertumbuhannya 5,2, tentu ini agak-agak timpang. Biasanya kan BI naik itu untuk meredam inflasi, padahal inflasi sudah turun nih. Nah ini bisa digambarkan nggak? Nanti kaitannya dengan IHSG, apakah ini juga suku bunga yang 5,75 juga jadi penghambat untuk lajunya IHSG? Karena kalau kita perhatikan IHSG TikTok di situ aja nih, nggak nembus 7.000, kayaknya agak berat, padahal tinggal dikit lagi gitu ya. ini gimana nih, Bu Fani menjelaskan hal ini nih? Oke, thank you banget Pak. Dan mungkin ini emang banyak pertanyaan para investor gitu ya. Jadi bukan cuma Pak Eman aja nih yang berpikir seperti itu. Gemes gitu kayaknya ya, kayak susah banget gitu ya. Tapi balik lagi kalau ditanya, sebetulnya memang dari segi GDP tadi Pak Eman sudah katakan bahwa secara GDP sebetulnya kita tuh cukup oke gitu ya. Kemudian juga dari inflasi terkendali gitu ya, suku bunga juga ya masih lumayan lah ya, dan ekspektasi kita sebetulnya ini masih akan hold rate Pak sampai dengan akhir tahun, dan mungkin ekspektasi baru mulai akan cut rate itu di tahun depan gitu ya. Jadi mungkin itu sebetulnya dari kita. Cuma
tanya marketnya kenapa nih agak berat gitu ya nembus 7.000. Nah kita harus pantau lagi nih teman-teman. Sebetulnya siapa sih yang bisa membuat IHSG nge-break di atas 7.000? Jadi key point-nya adalah kita harus cari mana nih yang punya market cap yang besar gitu ya. Salah satunya ada yang punya komponen paling gede itu kan finance gitu ya, untuk yang kayak big bank kan kayak BCA, Mandiri, BNI dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau perbankannya ini masih sideways di situ-situ aja ya pastinya agak berat nih gitu ya. Tapi ketika yang nanti banyak market cap-nya ini pada naik kayak misalkan big banks, kemudian ada Astra, Telco, consumer kayak Aman ya, ini juga market cap-nya lumayan banget gitu ya. Nah ini sebetulnya baru bisa nih gitu ya untuk IHSG-nya bisa rally lagi gitu sih kurang lebih pandangannya Pak Emon. Iya, iya. Jadi kalau kita lihat dari tadi kan beberapa sudah dibahas ya. Ini IHSG-nya masih akan tembus nggak kira-kira? Gambaran aja dulu sedikit sebelum kita nanti lebih dalam lagi gitu nih. Kalau kita bicara tadi kan kita bicara tadi sudah detail juga ya. Ada big bank 4 bank besar gitu nih, kita juga mau gali, mungkin nanti Bu Rini akan menambahkan ya. Mungkin ada banyak pertanyaan dari Bu Rini juga gitu nih ya. Ya. Bu Rini mau masalah kalau mau diperdalam lagi nih, tadi ada spill sedikit ini ya. Kita gali karena sebetulnya apa ya? Aku juga agak riskan, tapi boleh ya Bu Rini dulu deh, nanti saya tambahin ini. Oke, thank you Pak Emon, Mbak Fani. Nah, tadi mengenai BI rate ya kan, jadi sempat kita bahas juga kalau BI rate mungkin akan dipertahankan juga sampai tahun depan. Gimana terkait dengan The Fed, Mbak Fani? Jadi kalau The Fed kan kemungkinan bulan kemarin udah naik tuh. Nah, apakah sampai akhir tahun juga akan dipertahankan? Terus gimana pengaruhnya nanti terhadap big bank di ini kan di market kita ya? Nah, apakah itu ke depan big bank itu masih bisa naik terus? Coba kalau kita lihat kan sekarang Bank Mandiri, terus kayak BRI sudah ATH ya, sudah all time high gitu kan. BCA juga udah ini nih udah 9.400 gitu kan. Nah, kedepannya itu kira-kira gimana ya Mbak Fani? Apakah mereka masih punya potensi nih untuk up terus gitu? Oke, thank you banget pertanyaannya Bu Rini. Jadi mungkin kalau jawab Fed dulu gitu ya. Jadi Fed ini sih apa ya? Ibaratnya nih kalau investor di luar tuh kayak masih agak galau nih Bu Rini ya. Jadi galaunya kan ya kemarin itu adalah sebetulnya kenaikan yang terakhir oleh The Fed gitu ya. Ekspektasinya rate sampai dengan akhir tahun dan mungkin itu baru mulai cut juga sama nih kayak BI gitu ya di tahun depan. Ekspektasinya seperti itu. Dilihat dari datanya nih masalahnya masih mix gitu. Jadi kayak sebagian mengkonfirmasi oh iya nih ini adalah kenaikan terakhir gitu ya, tapi di satu sisi kok kalau dilihat dari kayak misalkan core inflation-nya masih tinggi gitu ya, kemudian data-data beberapa retail sales-nya juga masih tinggi. Nah orang jadi kayak bertanya-tanya gitu ya, benar nggak nih jangan-jangan masih bisa naik sekali lagi gitu ya. Dan kalau menurut Bank Indonesia ini emang masih bisa naik sekali lagi nih gitu ya. Itu untuk ada yang salam dari Papua nih. Salam balik ya. Wah, jauh ini dari Papua Pak Emon. Siap. Yep. Dan next balik lagi nih kalau ditanya mengenai big banks ya. Kira-kira apakah ini bisa naik terus nih ke depan ya? Jadi mungkin sebelum jawab bisa naik terus atau enggak, kita mungkin harus highlight dulu beberapa sentimen yang biasanya nih mulai muncul belakangan ini gitu ya, yang relate dengan perbankan. Jadi apa aja nih? Yang pertama teman-teman ada efek write off gitu ya, write off micro SME loan. Nah ini gimana nih gitu ya? Sebetulnya ini emang lagi ramai diperbincangkan, tapi kalau ditanya efeknya akan gede nggak sih? Sebetulnya efeknya tuh dalam prakteknya menurut kita nggak akan terlalu ngefek banget gitu ya. Karena kenapa? Dalam intinya ini sebetulnya setiap bank itu mau write off, itu udah 100% provision, jadi kayak udah dicadangkan gitu ya kurang lebih. Jadi menurut kita ini efeknya nggak akan terlalu besar. Kemudian yang kedua adalah adanya sempat ada noise gitu ya, bahwa ada potensi akan dibatasi nih dividen payout ratio-nya perbankan gitu ya. Itu sempat dan itu kayak jadi agak negatif nih gitu ya untuk investor, karena selama mereka kayak investasi di situ buat dapetin dividen yang besar gitu ya, tapi ketika ada
mau dibatasin nih dividennya kegedean. Nah, itu kayak jadi wah gimana gitu untuk mereka ya. Tapi ini udah dibantah sama OJK. Jadi ini nggak benar gitu ya, bakal tetap dipertahankan dan sebagainya. Cuma OJK emang bilang nih masih akan coba lihat nih dari segi capital adequacy ratio-nya itu seperti apa, atau mungkin yang teman-teman kenal dengan CAR gitu ya. Kemudian dari segi nanti apa ya, mungkin LDR-nya dan sebagainya lah ya, seenggaknya kayak misalkan NPL coverage-nya apakah sudah cukup memadai dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita lihat dari segi capital adequacy ratio-nya perbankan nih, jadi rata-rata untuk perbankan di Indonesia ya itu udah kurang lebih tuh 24% lah secara agregat gitu ya. Untuk big banks itu kurang lebih sekitar 20%. Nah, jadi padahal kalau ditanya CAR yang bagus itu minimal berapa sih? Sebetulnya 17% tuh udah cukup oke. Jadi sebenarnya dengan kondisi kayak sekarang perbankan kita masih oke gitu ya, dan itu belum mengkhawatirkan. Jadi artinya adalah dividen ini belum akan dibatasi atau dikurangi lah, kurang lebih seperti itu ya. Dan next nih juga itu adalah mengenai likuiditas, bener nggak sih menyusut gitu ya. Mungkin ini kalau teman-teman pernah nonton Morning Invest View atau mungkin ini udah jadi penonton setia ya. Nah, ini juga pernah kita bahas gitu ya. Jadi emang sempat waktu itu kayak ada berita gitu ya, dan itu cukup ramai juga pada khawatir gitu. Ini kenapa nih ya big banks kok nggak naik-naik? Apa jangan-jangan karena likuiditasnya itu menyusut gitu ya? Itu dikhawatirkan oleh investor juga kayak gitu. Nah, kalau pertanyaan likuiditas menyusut, ini sebenarnya kita harus melihatnya ke arah mana sih? Nah, kita harus melihat dari segi let's say LDR-nya atau loan to deposit ratio-nya gitu ya. Jadi dikatakan menyusut, yes, agak menyusut. Kenapa? Kalau kita bandingkan dengan ketika pandemi. Jadi LDR itu dulu tuh sekitar 70%-an gitu ya. Nah, sekarang udah nggak pandemi, agak nyusut nih. Jadi sekitar 85%. Nah, maksudnya apa? Artinya adalah sebetulnya loan dibandingkan dengan deposit kan. Jadi kalau makin tinggi nilainya, dalam arti adalah likuiditasnya itu agak berkurang. Kurang lebih seperti itu gambarannya ya, Sobi semua. Di satu sisi sebetulnya yang menarik adalah pemerintah ini nih kasih insentif juga nih gitu ya, berupa apa? Keringanan di GWM gitu ya. Ini bakal dapat keringanan sampai dengan 4%. Jadi kalau selama ini mungkin perbankan harus taruh misalkan GWM 9% gitu ya. Nah, kalau mereka salurkan loan, let's say kayak misalkan ke yang relate dengan hilirisasi misalkan gitu ya, kan ini lagi ramai diperbincangkan gitu ya. Kemudian kayak misalkan untuk loan properti dan sebagainya, nah itu bisa dapetin kayak insentif gitu ya, sehingga GWM yang harus mereka save itu lebih rendah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau ditanya bisa naik lebih tinggi atau enggak nih, jadi secara year to date emang teman-teman big banks kita naik terus gitu ya. Mungkin teman-teman juga kayak agak ragu mau masuk tapi berasa udah mahal gitu ya, tapi nggak masuk ketinggalan terus ya naik terus gitu. Itu dan tanya kenapa bisa seperti itu, karena kalau teman-teman lihat ya, jadi analis secara konsensus itu terus naikin target untuk perbankan ya. Jadi secara konsensus itu naikin upgrade punya target price mereka gitu ya. Contohnya nih kayak misalkan Mandiri itu udah di-upgrade sekitar 10% year to date. Terus kayak itu udah di-upgrade 9% ya. BRI ini udah di-upgrade 6% dan BNI 2%. Jadi kalau dilihat secara overall ROE-nya itu naik dan itu juga menaikkan PBV dari perbankan-perbankan gitu ya. Tapi kalau teman-teman tanya, kita expect nggak nih bakal naik kenceng banget gitu ya, bakal analisnya bakal apa ya, ibaratnya upgrade terus nggak nih ke depan. Menurut kita udah mulai agak terbatas nih gitu ya untuk bisa terbatas. Nah, kalau dilihat emang secara standar deviasi itu udah lumayan pada tinggi-tinggi semua gitu ya. Dan ya mungkin makanya itu kenapa kita lebih ke arah agak netral sih untuk perbankan gitu ya. Dan mungkin sedikit spill boleh sharing ya. Jadi perbankan ini kan banyak dipunyai oleh kayak apa ya, mungkin kayak investor-investor institusi gitu ya, kemudian fund-fund. Nah, mereka tuh benar-benar all in gitu ya, mereka punya weighting yang paling tinggi di big banks. Jadi kayak udah all in ya. Jadi kalau ditanya mungkin nggak nih masih
banyak ibaratnya dana besar gitu yang masuk ke situ, itu kayaknya kayak udah terbatas gitu ya, karena kan mereka juga di cap ya, nggak boleh misalkan punya lebih dari 10% gitu ya. Jadi otomatis kalau mereka udah taruh 10% situ kan udah nggak bisa nambah lagi di situ gitu ya. Makanya mungkin ya flow-nya kenapa nih agak sideways ya, mungkin salah satunya itu jawabannya. Gitu Oke. sih. Menarik. Sangat menarik sekali ya Pak Iya. Imon ya ini. Ini kayaknya butuh 3 jam ini. Saya banyak banget pertanyaan yang ada di kepala saya gitu. Tapi spill sedikit aja, Bu Fani. Tadi Ya, saya pengen Pak Imon mendekatkan. juga masih pertama kali ini ketemu sama Mbak Fani ya. Iya, jadi apa ya? Wah, luar biasa gitu. Ini Bu Fani, Mbak Fani, saya pengen perdalam sedikit saja, mungkin singkat saja terkait dengan 4 Big Bang hubungannya dengan IHSG. Tadi kan IHSG tembus 7.000 juga agak susah. Kemudian 4 bank besar juga kayaknya kenaikannya bakal terbatas. Nah, kalau kita lihat di semester 1 sampai dengan sekarang, mungkin hampir 50% kali ya kenaikan dari Big Bang itu ya, ini ya. Tapi nggak bisa nembus sampai 7.000 gitu. Padahal kita berharap kekuatan di situ IHSG. Mungkin bisa dijawab singkat, nanti kita akan geser sektornya nih dari perbankan ke sektor otomotif yang tentu juga menarik gitu nih ya. Silakan Bu Fani terkait dengan itu dulu deh. Oke, kalau menurut kita sebetulnya emang kalau Big Bang agak netral gitu ya, kita nggak expect juga sebenarnya sih dia bakal koreksi jauh gitu. Jadi kalau teman-teman tanya, IHSG bakal bisa turun nggak nih gitu ya? Sebenarnya menurut kita tetap masih ada potensi dia untuk naik gitu ya, karena sekali lagi kayak misalkan fund-fund itu mungkin agak sedikit ngurangin porsi, tapi mungkin mereka juga tetap akan jaga porsi Big Bang itu akan tetap tinggi gitu, karena overall sih akan menarik gitu ya. Dan mungkin memang kita harus butuh lihat sektor yang lain nih, contohnya kayak tadi yang emang bilang gitu ya, otomotif, bisa lihat sektor consumer dan sebagainya ya, itu yang akan menopang kenaikan dari IHSG, kurang lebih gitu sih Pak. Oke, menarik nih. Kita masuk ke otomotif, ke Astra nih. Ini Astra juga jadi leader di sektornya gitu. Tentunya kita juga pengen tahu ya, kalau kita lihat kan kemarin juga pemerintah begitu antusias mensupport untuk kendaraan yang listrik ya, ada banyak sekali yang dilakukan kebijakan-kebijakan. Ini seberapa besar terkait kebijakan-kebijakan yang inline dengan bisnisnya Astra nih ini. Kira-kira ada gambaran nggak untuk Astra? Dia akan kemana nih targetnya, dan tentu ini masih oke nggak sih buat kita masuk di Astra ini gitu sampai dengan akhir tahun gitu? Oke, thank you Pak pertanyaannya. Jadi emang kalau investor lihat ya untuk Astra ini tuh sebenarnya kayak banyak investor yang ngomong kalau ekonomi itu meningkat harusnya kita percaya Astra juga harganya bisa meningkat gitu ya. Nah, itu. Kenapa? Apa ya? Mungkin ibaratnya kayak jargon gitu ya Pak ya. Jadi Astra naik kalau ekonomi naik ya. Sebenarnya karena Astra ini punya banyak segmen bisnis. Jadi kalau teman-teman tahu, Astra itu bukan cuma bisnisnya otomotif gitu ya, tapi ada kayak alat berat juga itu lewat United Tractor. Kemudian ada CPO-nya gitu ya, itu melalui AALI. Terus ada spare part otomotif yang belakangan tuh sempat naik terus juga ya, itu saham Auto gitu ya. Dan kalau menurut kita menariknya apa nih dari Astra? Jadi sekarang kan lagi berlangsung Gias nih ya, dan biasanya by historical kalau ada Gias penjualan mobilnya tuh bisa meningkat gitu. Dan next yang kedua juga adalah mereka nih kan keluarin mobil-mobil hybrid gitu ya. Dan dimana sekarang tuh kita lagi banget nih dengan polusi udara sekarang, harusnya nih kayak pemerintah pasti giat gitu kan untuk ngedorong kalau bisa orang beli EV kalau nggak hybrid lah gitu ya, yang masih agak tengah-tengah nih ya, semi-semi antara yang konvensional dengan yang EV gitu. Dan menurut kita ini akan positif ke depannya gitu ya. Kemudian yang menarik lagi adalah ternyata kalau dilihat by historical nih ya, sepanjang election justru biasanya itu penjualan otomotif meningkat. Jadi mungkin ini yang bisa jadi satu highlight juga gitu ya. Moga-moga ini juga bisa ada kenaikan di harga sahamnya. Kurang lebih gitu sih untuk Astra ya. Astra ini agak sideways ya dari bulan Juni ya. Kalau kita perhatikan naik turun tapi kurang lebih range-nya di situ. Dan sekarang kalau kita lihat posisinya di tengah-tengah nih. Ini angka sekarang nih. Kira-kira boleh masuk nggak?
Oke. Pak Emon juga banyak nih portofolionya. Enggak kan, tentu bagus, tapi di angka ini boleh masuk nggak, tentu teman-teman juga pengen tahu juga gitu nih. Ya, benar. Kayaknya Aswani mulai mantul semenjak dari dia ex dividen ya, Pak Emon. Kalau kita lihat. Iya betul. Oke. Jadi emang Astra ini lumayan menarik, tapi kalau teman-teman tanya sekarang tuh saat yang tepat atau enggak sih ya? Lihat hari ini tuh dia naik benar-benar pas krisisnya nih Pak. Itu di sekitar 67 sebentar ya, 6750 ya tadi closingnya ya. Menurut kita ini kalau dia udah nanti nih hari Jumat ya, dia nge-break di atas 6775 itu harusnya boleh di watch nih. Itu karena itu ada potensi dia akan coba untuk naik lagi. Targetnya bisa ke berapa nih? Mungkin kalau teman-teman nggak yang terlalu long term banget gitu, biasanya kan retail investor agak gak udah naik ya. Mungkin itu level 7.000-an sih ya. Sekitar level 6.900 sampai 7.000. Nah, itu udah boleh take profit lah gitu ya untuk teman-teman. Oke. Satu ya buat teman-teman tuh, udah ada bocoran ya. Cuan satu. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya silakan ya. Ini ya di kolom pertanyaan ditulis di situ. Ya tadi sudah ada masuk pertanyaan, cuman di live chat ya. Silakan di kolom pertanyaan ada tanda tanya, di situ tulis pertanyaannya, ada 3 door prize menarik buat teman-teman semua ya. Ini jadi silakan tulis di situ pertanyaannya. Oke, kemudian selanjutnya Bu Rini nih. Bu Rini tadi ada pertanyaan tadi WA saya gitu nih. Pak Emon tolong tanyain ini gitu. Tanya langsung aja Bu Rini, silakan. Baik. Untuk nyari ini malam mingguan ya Pak Emon. Malam merdeka ini. Iya. Jadi tadi udah menarik sekali ya Mbak Fani itu bahas tentang sektor perbankan, terus otomotif, ya kan, big bank, saham-saham yang besar. Nah, kalau kita kira-kira kita bahas mengenai konsumer, ya sektor konsumer kan kita lihat nih sektor konsumer kayaknya agak slow ya pergerakannya ya kalau kita lihat ya. Gimana kalau menurut Mbak Fani, kira-kira di saat sekarang ini untuk sektor konsumer menarik enggak ya, gitu untuk dikoleksi gitu? Oke, thank you Bu. Jadi kalau dilihat gitu ya, sebetulnya katalisnya apa sih untuk consumer ke depan? Jadi ini relate juga dengan pemilu sebenarnya gitu ya. Di luar tadi kan udah ada diperbincangkan mengenai RAPBN 2024 gitu ya, di mana juga ada salah satunya adalah untuk pegawai negeri itu ada kenaikan gaji gitu ya, sekitar 8%. Sebenarnya juga lumayan positif nih gitu ya untuk consumer kalau kita lihat ya. Tapi itu kalau misalkan dilihat by historical dulu gitu ya. Biasanya ketika jelang pemilu itu yang naik adalah demand untuk consumer. Jadi lebih ke arah middle low tapi consumernya gitu ya, bukan yang lebih ke arah retail. Biasanya itu yang lebih akan positif lah ya, efek dari mendekati pemilu. Nah, kemudian yang kita antisipasi juga apa? Ini ada kenaikan government spending di second half 2023 gitu. Secara historical emang biasanya dikebutnya tuh di belakang gitu ya. Dan ini juga harusnya ini bisa positif nih ke sektor-sektor yang relate dengan consumer goods gitu ya. Dan menurut kita ini saham yang menarik apa? Itu sebenarnya ada 2. Ada yang pertama adalah ICBP dan yang kedua adalah Ace Hardware. Itu menurut kita. Dan ICBP growth di second half ya 2023 itu kita ekspektasi bakal lebih baik nih dibandingkan di first half 2023 gitu ya, karena by historical seperti itu biasanya di second half-nya itu lebih tinggi gitu ya kurang lebih. Jadi kita expect juga kali ini bisa sama. Dan harga gandum, jadi mungkin kekhawatiran investor tuh suka tanya juga tuh gitu ya, tapi harga gandumnya lagi naik gimana nih, mungkin itu yang buat negatif nih ke ICBP gitu ya. Cuma kalau kita lihat harga gandum naik pertama kan dari yang Black Sea Grain Deal gitu ya. Dan tapi downside risk-nya menurut kita ke ICBP itu lumayan terbatas.
Kenapa? Karena mereka tuh pakai harga gandumnya adalah pakai harga gandum patokan dari Bogasari. Nah, which is harganya itu sebenarnya tuh masih lebih tinggi dibandingkan dengan harga gandum saat ini. Jadi teman-teman bayangin aja kalau misalkan harga gandum udah naik, tapi sebenarnya yang mereka pakai ASP-nya tuh lebih di atas lagi gitu. Jadi nggak terlalu ngefek menurut kita, gitu ya. Dan yang mungkin agak ngefek justru risknya ada di mana? Ada di kenaikan harga CPO dan juga di gula, gitu ya. Yang belakangan ini walaupun udah mulai agak turun lagi nih ya dari segi harga CPO-nya gitu ya. Kita bisa yakin sebenarnya ICBP kenapa masih menarik karena walaupun ada kenaikan dari harga-harga itu gitu ya, raw materials-nya, dia tuh bisa pass on ke kenaikan harga gitu. Jadi bisa pass on ke consumer. Makanya kita nggak terlalu khawatir dan target price kita secara fundamental tuh masih di 13.000 gitu ya. Kemudian ACE ini juga menurut kita menarik. Kenapa? Karena dia kan ada boom sales ya. Mungkin di sini kalau teman-teman jangan 2 bulan lalu tuh sempat kayak ada diskon gede-gedean lah gitu ya, apa aja di diskon kan mulai dari A sampai Z ya. Menurut kita itu juga bisa nge-boost penjualannya Ace Hardware. Terus nanti juga biasanya di akhir tahun itu dia akan ada diskon anniversary gitu ya, dan itu juga bisa meningkatkan penjualan dari Ace Hardware. Penjualnya bisa meningkat berapa? Menurut ekspektasi kita ini bisa naik sekitar 11% ya secara year on year di tahun ini. Terus dengan konsep toko baru kan itu ada ini baru ya, apa yang Sabai sama Ringo ya. Mungkin teman-teman suka lihat nggak nih iklannya ya? Iklannya itu lumayan ya, karena dia tuh masuk ada direksi baru yang lebih ke arah milenial gitu. Jadi emang konsep seperti itu, dan itu juga menurut kita ini bisa meningkatkan productivity penjualan. Itu kurang lebih sekitar naik 30% gitu. Jadi ini menarik. Dan kalau dilihat data Juli itu investor institusi lokal emang agak ngurangin posisi di Ace Hardware karena mungkin emang dilihat udah naik lumayan gitu ya. Cuma kalau institusi itu justru kebalikannya nih, dia nambah kepemilikan yang artinya mungkin dia ngelihat dalam untuk waktu long term ini lebih masih cukup menarik gitu ya. Makanya menurut kita sih ini masih menarik gitu ya. Target price fundamental itu di 820 itu untuk Ace Hardware. Itu sih beda ini. Oke. Baik, menarik sekali ini ya. Ini kaitannya kalau retail konsumer itu emang dengan pemilu sih biasanya ya. Makan mimian gitu, dan Ace Hardware tadi lumayan menarik pembahasannya. Apalagi kalau mau dinaikin gaji PNS-nya ya Pak Emon ya. Uang beredar makin banyak, jadi retail pada belanja. Konsumsinya makin meningkat gitu. Oke. Semakin besar pendapatan, semakin besar pengeluaran. Makanya kita harus ajarin mereka untuk ini Pak Emon, investasi. Jadi belajar mereka kayak mana nabung saham, ya kan? Siap. Bu Fani, ini ada yang menarik nih. Sebelum masuk ke pertanyaan teman-teman nih ya. Jadi kalau saya perhatikan sebetulnya kan banyak komentar di masyarakat terkait dengan IPO saham yang belakangan ini, katanya banyak komentar ini jelek dan sebagainya. Tapi ada satu saham tadi sudah disebut juga sama Bu Fani ya, AMMN ya. Aman ini kalau kita perhatikan sebulan ini hampir 100% loh. Kalau nggak salah ya, ini dari 1.700-an ya, saya lupa ini. Sekarang udah 3.000 berapa? 3.200 sampai 3.000 berapa tuh ini ya. Jadi kalau kita lihat angkanya dalam sebulan ini hampir 100%. Ini menurut Bu Fani gimana nih? Mungkin memperhatikan juga pergerakan saham satu bulan hampir 100% pasti riset tuh ngeliat juga nih kenapa nih gitu kan. Ada nggak? Karena banyak juga pertanyaan kalau saya lagi live itu atau ngobrol dengan teman-teman, ini aman nggak sih Pak Emo? Jangan kayak lain karena ini baru 1 bulan katanya gitu. Gini gimana pandangan Bu Fani nih? Silakan. Oke, thank you Pak. Mungkin kenapa ini juga banyak di-highlight gitu ya oleh investor, karena pertama kalau dilihat ini dia lumayan ya, market cap-nya tuh gede loh dibandingin dengan IPO lain gitu ya. Jadi karena market cap-nya itu gede, jadi kalau misalkan dia koreksi kan sama aja kayak misalkan kalau Goto koreksi walaupun yang lain lagi naik gitu ya, kan orang kayak panik gitu ya, marketnya kenapa
gitu ya, padahal karena ada satu saham yang turun gitu ya. Dan karena emang dia baru IPO, ini mungkin jadi sorotan. Kenapa bisa naik terus gitu ya? Mungkin mau cerita sedikit sebenarnya Aman ini kenapa menarik juga gitu ya? Karena salah satu bisnisnya itu adalah tembaga. Jadi tembaga, padahal harganya kalau lihat gitu ya dibandingkan dengan let's say nikel dan sebagainya itu harganya relatif stabil. Jadi mungkin itu juga yang membuat kenapa pertama investor tertarik gitu ya untuk Aman. Dan yang kedua adalah dia tuh ada punya anak usaha ya untuk AMMM. Ini anak usahanya namanya AMNT. Nah, dia ini memperoleh persetujuan untuk ekspor konsentrat tembaga gitu ya. Ini mulai 24 Juli 2023 sampai dengan 31 Mei 2024. Nah, jadi anak usahanya ini dimiliki 100% oleh Aman gitu ya. Jadi ekspektasinya kalau dia boleh ekspor, nah itu ibaratnya apa ya, pendapatan dia udah aman nih gitu ya. Jadi udah nggak bingung lagi gitu ya. Kalau waktu itu kan selalu sempat dibilang nih nggak boleh ekspor gitu kan, sebenarnya pemerintah sempat kayak ada kasih seperti itu gitu ya, larang ekspor mineral mentah gitu ya. Kalau ditanya kenapa akhirnya Aman bisa apa ya dapat kayak apa ya kompensasi lah gitu atau apa ya, pengecualian. Nah, karena dia udah ngerjain progres smelternya itu udah capai 50% di sekitar Januari 2023. Jadi makanya dia boleh ekspor konsentrat tembaganya gitu kurang lebih ya. Dan next kita ngelihat sebetulnya ke depan itu masih ada disruption nih di supply-nya copper. Jadi ekspektasi ke depan menurut kita harga copper itu masih bisa naik gitu ya, makanya wajar sebenarnya kenapa AMMN-nya ini lumayan meningkatnya gitu ya. Ekspektasi kita harga copper itu di 2023 ini bisa naik ke sekitar $8675 per ton gitu ya. Sedangkan harga saat ini teman-teman bandingin itu kurang lebih sekitar 8.200-an US dollar per ton. Jadi masih ada potensial upside ya dari coppernya. Lebih itu sih. Kira-kira sampai berapa tuh, Mbak Fani? Ini ya, kan sekarang 3.300 ya. Ini, kira-kira dia bisa sampai ke angka berapa nih? Kayaknya grafiknya tuh cut banget gitu. Hampir 180 sekian 90%-an gitu. Iya, menukik ke atas ya Pak, bukan menukik ke bawah. Betul. Ya, Aman ini kalau teman-teman lihat tiap hari itu kayak berusaha untuk capai all time high gitu ya. Jadi emang dia kan baru IPO. Mungkin ini kita nggak bisa ngelihat apa ya secara benar-benar teknikal banget. Tapi kalau mau dicoba, ini sih ekspektasinya ini bisa coba naik yang deket tuh ke sekitar 3.350. Itu yang terdekat untuk Aman ya. Dan kalau break itu, ini mungkin secara middle term ini bisa ke sekitar 3470 sampai dengan 3560 itu untuk AMMN. Dan supportnya sekarang di mana itu ada di sekitar level 3.200-an. Itu saya pakai coba cari dari ini ya Fibonacci retracement-nya sih. Kurang lebih itu ya gambar. Siap. Karena memang data 1 bulan tuh kurang ya buat menganalisa historical gitu nih ya. Oke, kita baca pertanyaan. Naik konsisten ya. Naik konsisten Amannya Pak Emon. Kita ada wetonnya BNI Sekuritas loh Pak Emon. Kalau di Pekanbaru tuh kalau udah bicara sesuatu suka bilang aman tuh gitu. Jadi memang aman gitu. Aman ya. Dari 1.700 ke 3.300 menarik sekali loh. 100% loh dalam waktu 1 bulan. Makanya itu yang tadi saya tanya ini. Ini kita mulai baca pertanyaan dari teman-teman nih dari Putra XS 1994. Kira-kira saham apa yang paling menarik ini udah tadi bahas ya. Kalau sektor properti, dia menanyakan sektor properti nih, gimana Bu prospeknya? Kan properti kemarin kreditnya masih tinggi ya, suku bunga masih tinggi, tapi kayaknya beberapa sudah bergerak saya lihat gitu nih ya di tahun ini ya. Kalau tahun pandemi kan dia benar-benar tiarap gitu nih. Ini gimana Mbak Fani? Oke.
Thank you Pak. Thank you juga untuk pertanyaannya teman-teman. Jadi kalau sektor properti menurut kita itu masih menarik untuk di-watch gitu ya. Kalau ditanya yang menarik yang mana nih? Mungkin lebih ke arah yang mana yang pre-sales-nya paling tinggi gitu ya. Jadi kalau properti kan biasanya kita lihat dari segi pre-sales-nya. Dan yang paling tinggi itu adalah sebetulnya dari segi CTRA. Jadi kalau teman-teman lihat dan mungkin Sobi ini udah suka ikutin rekomendasi kita ya, itu kita kemarin tuh ada call CTRA dan CTRA-nya itu naiknya lumayan kemarin gitu ya, itu masuk dalam trading idea kita. CTRA tuh kemarin naiknya tuh sekitar 3,2% gitu ya. Dan sekarang nih posisinya gimana nih? Mungkin kalau misalkan teman-teman hari ini kan agak sedikit koreksi lagi nih ya untuk CTRA-nya ya. Ini sebetulnya sih menurut kita ini masih koreksi wajar. Mungkin kalau ditanya mau belinya di mana gitu ya dari segi CTRA, supportnya ini ada di sekitar 1.100-an dulu gitu ya. Kalau misalkan masih di atas itu kelihatannya masih cukup menarik untuk teman-teman watch. Dan resistance di mana ini di sekitar 11.50 dulu yang terdekat gitu ya. Nah kalau misalkan nge-break di atas 11.50 nih, bisa ke berapa? Itu yang terdekat teman-teman bisa watch di sekitar 11.85 ya. Itu untuk CTRA, kurang lebih gitu sih. Oke, menarik. Ini banyak pertanyaan, jadi teman-teman mohon maaf kalau kita langsung ke jawabannya ini ya. Jadi biar kejauh semua nih. Yang kedua, pertanyaan dari Apratamas, ya, bagaimana prospek kinerja emiten sektor industri bahan kimia? Nah, mungkin ada gambarannya. Bahan kimia kayak Ciwi Kimia ya, Tekim ya? Masuk ya? Jadi, iya. Kita tuh nggak mengcover saham itu ya Pak, jadi mungkin nggak bisa komentar lebih jauh di situ. Cuma emang kita waktu itu ada call saham INKP ya sebetulnya ya. INKP Tekim kayak gitu ya. Kenapa itu lumayan menarik? Karena menurut kita itu masih lumayan uptrend gitu. Dan kalau misalkan dilihat ini hari ini sebenarnya INKP-nya tuh agak koreksi, cuma koreksinya masih di area support ya, di sekitar 9.600-an. Jadi menurut kita itu masih lumayan menarik untuk teman-teman bisa watch. Next resistance terdekat itu bisa kemana? Ke sekitar 1.050 yang terdekat ya. Dan next tembus di atas itu ini bisa coba naik ke sekitar 10.500. Itu gambarannya. Pertama INKP, terus ada Tekim, tapi mungkin lebih ke arah yang kertas ya sebenarnya ya. Kalau misalkan Tekim juga ini hampir sama ya. Dia koreksi wajar. Ini supportnya tuh sekitar 7875 ya. Dan next resistance kalau dia kuat di 7875 ini bisa naik ke sekitar 8425. Itu yang terdekat untuk Tekim ya. Itu sih Pak. Oke. Kita lihat lagi pertanyaannya. Nanti ada pertanyaan pamungkas yang mau Bu Rini tanyakan gitu. Itu masih ada pertanyaan Pak Emon itu dari siapa, Roni ya, kalau nggak salah itu. Nggak, ini yang saya coba baca yang di kolom pertanyaan ya. Dari IM_Jordan nih. Mohon izin Pak Bu, mohon sarannya. Apakah kalau kita dagang di saham US lewat komoditi, apakah direkomendasikan? Ini saham US nih, skip aja dulu. Yang selanjutnya dari Balki_Habi, gimana cara analisa untuk swing ya? Cara mengetahui sektor yang akan rame setengah atau setahunan. Ini dari analisa swing, ada nggak kira-kira? Oke, kalau misalkan swing pertama ya mungkin ini yang harus dilurusin. Jadi teman-teman kalau swing itu lebih ke arah short term trade gitu ya. Kalau teman-teman mau lihat lebih ke arah sektor itu berarti harus agak sedikit lebih panjang gitu ya, agak long term kan ya. Jadi mungkin kalau secara sektor pakai swing kayaknya agak sulit. Tapi kalau misalkan mau lihat kira-kira sektor mana nih yang menarik, itu sebenarnya bisa lewat yang namanya relative rotation graph. Itu teman-teman bisa lihat, tapi ada jadi kalau teman-teman nggak punya Bloomberg, gimana caranya? Jadi nasabah BNI Sekuritas aja itu nanti datanya, kita ya bisa provide datanya, itu aja sih. Ya, menyambung Mbak Fani menjadi nasabah BNI Sekuritas. Nah, saya juga akan kasih giveaway nih bagi viewernya IG Live hari ini.
Bagi yang buka akun hari ini, untuk 2 orang pertama saya akan kasih ini top up RDN 100.000 langsung ke RDN-nya. Tapi jangan lupa klik di bio-nya IG BNI Sekuritas Pekanbaru. Nah, di situ ada link untuk registrasi pembukaan akun para viewers. Jadi tinggal klik dari sana, nanti tinggal ikuti caranya. Nah, jangan lupa kode referralnya boleh ditulis IG Live. Jadi nanti cukup nulis kode referral itu, kita udah tahu pemenang yang akan berhak mendapatkan top up RDN 100.000. Begitu Pak Emon. Jadi kita sekilas langsung jalan ini promosi. Kita ngasih siap. ini. Jadi kesempatan nih buat teman-teman untuk Ya. bisa langsung jadi nasabah BNI Sekuritas ya. Udah diisiin lagi ya nih. Jadi dan dapat tadi informasi yang disampaikan Mbak Fani ya, secara lengkap nanti dari aplikasi Bions-nya BNI ya. Teman-teman akan bisa jadi investor yang berkualitas tentu. Dengan tools yang lengkap nanti dibimbing oleh teman-teman riset dan juga oleh teman-teman AO-nya dari BNI Sekuritas ya. Monggo silakan kalau mau buka rekening ya, ini ya ada kesempatan sudah diisiin sama Bu Rini ya. Cepet ya ini Bu Rini ya. Berapa OA Bu Rini? Tapi dari Pak Emon untuk berapa nih pertanyaan tadi? Jadi saya kasih Dari- 2, Pak Emon kasih 2 ya. Tadi dari Bu Rini kan ada 2 ya, yang langsung cepet ya ini ya. Jadi nanti dari pertanyaan kita pilih satu yang paling oke, nanti dia punya hak untuk buka rekening dan dapat top up 100. Dan dari saya nanti untuk 3 orang itu akan kita kasih Gmic ya, kita cek nanti Gmicnya ya, di money kah atau tas atau apa nanti kita ini kan ya. Di akhir nanti kita akan umumkan atau melalui IG-nya BNI Sekuritas dan atau IG-nya Bursa Efek Indonesia nanti kita akan umumkan pemenangnya ya ini ya. Oke. Itu. Jadi mungkin pertanyaan selanjutnya kita mau cek lagi nih dari ini banyak nih pertanyaannya. Sebentar. Makin banyak ayo nih. Coba lihat tadi dari Pras Agus nih, kita coba bagaimana untuk Demas ini. Oke. DMAS. Nah, Oke. Demas ini emang dia tuh relate ke arah lahan industri ya teman-teman ya. Jadi ekspektasinya kalau misalkan ke depan tuh ibaratnya ekonomi kita masih oke gitu ya. Kemudian kan lagi gencar banyak insentif nih yang diberikan pemerintah gitu ya, supaya orang bisa investasi terutama untuk yang hilirisasi. Nah mungkin ke depan gimana, harusnya sih bisa oke, harusnya gitu ya. Sebentar, ini chat saya mati lagi. Benar ya, sorry ya Pak. santai. Ngehang dia. Tunggu ya. Kayak koneksinya sih sebentar ya. Oke, akhirnya muncul juga nih chartnya. Oke, Demas ya. Jadi kalau teman-teman lihat untuk saham Demas ini emang masih akan coba untuk geraknya tuh uptrend gitu ya, akan coba naik lagi. Support di mana? Jadi support terdekat itu ada kurang lebih di sekitar 175 dan next dia bisa coba naik ke berapa? Sekitar yang dekat ya, sekitar 177 sampai dengan 180 itu yang terdekat untuk Demas. Dan cut loss-nya adalah kalau misalkan dia break di bawah 172. Tapi ini untuk teman-teman yang benar-benar ke arah short term trade banget ya. Gitu. Oke. Ya. Bu Rini ada pertanyaan lagi nih. Gimana Pak Emon yang dari viewers? Sudah pertanyaannya dari Pak Emon? kolom pertanyaan udah habis ini ya. Monggo silakan Iya, Bu Rini ya. kalau ada pertanyaan lagi ke Bu Fani. Nah, ini yang paling menarik nih, yang saya pengen tahu nih view-nya dari Mbak Fani. Kira-kira katalis apa sih yang harus kita tunggu lagi nih untuk lihat market sampai ke depan? Jadi kan kita lihat sekarang udah masuk kuartal keempat ya. Jadi ya apa katalis apa lagi yang menarik sampai akhir tahun? Kira-kira apa sih yang bisa kita kolek nih sampai akhir tahun nih, saham-saham yang maksudnya tadi memang udah kita bahas tapi yang menarik banget lah gitu untuk 3 saham mungkin Bu Rini. Iya, untuk para investor. Oke. Ya agak to the point ya. Oke.
Ini kalau ditanya ke kita gitu ya. Jadi sebetulnya mungkin yang relate itu yang mana nih? Jadi belakangan sebenarnya contoh ya dari kualitas udara aja. Ini Ya. kayak misalkan udah banyak polusi gitu ya. Dan kalau dilihat dari RAPBN yang tadi sudah disampaikan gitu ya oleh pidatonya Pak Jokowi, ini juga semuanya nih lebih ke arah mengarah kalau bisa tuh semua hilirisasi. Jadi semuanya difokuskan kayak ke arah hilirisasi. Mungkin sekaligus menjawab pertanyaan tadi teman-teman juga gitu ya. Yang di-highlight apa sih sebenarnya lebih banyak itu adalah gimana caranya ntar ke depan tuh bakal hilirisasi. Terus next yang menarik juga adalah akan adanya pemberlakuan bursa karbon gitu ya. Dimana ini benar nggak DX katanya bakal jadi ini nih penyelenggara ya kalau dilihat dari berita ya. Cuma menurut kita nih emang kayak soon or later mungkin ini akan segera diberlakukan gitu ya, mengingat agak harus agak buru-buru gitu ya kurang lebih ya. Dan menurut kita saham-sahamnya apa aja nih? Jadi ini udah pernah kita bahas gitu ya, dari segi bursa karbon ini yang bakal diuntungin tuh sebenarnya yang lebih arah renewable. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat kita udah pernah call kayak misalkan Atco itu sempat naik kenceng juga gitu ya. PGEO, BRPT itu menurut kita juga masih menarik, itu mungkin teman-teman bisa watch. Dan next juga yang relate dengan hilirisasi itu apa sih? Jadi ini yang relate dengan EV baterai ke depan. Karena di sini kalau dilihat ya pemerintah tuh akan banyak kasih insentif gitu ya untuk supaya asing ini bisa buat pabrik di Indonesia. Contohnya aja kayak Elon Musk tuh kayaknya dia udah agak tertarik loh sebenarnya untuk buka di Indonesia ya. Kayak bolak-balik maju mundur gitu kan. Cuma menurut kita ini menarik karena kita tuh punya source-nya. Masalahnya nih Pak Emon dan juga Bu Rini gitu ya. Kita punya source nikelnya. Untuk EV yang bagus sebetulnya nikel itu harus tinggi karena makin tinggi konten nikel itu tingkat density-nya makin tinggi gitu ya. Jadi density itu apa untuk teman-teman yang mungkin belum tahu gitu ya. Ini adalah kayak panjang kilometernya setiap kali dia ngecas. Jadi kalau misalkan nih dia ngecas 2 jam, let's say jalan 300 kilo atau 500 kilo gitu misalkan gitu ya. Jadi makin tinggi density-nya itu makin panjang jarak tempuhnya gitu ya sekali dia ngecas, kurang lebih seperti itu. Dan apa aja nih yang relate gitu ya untuk emiten-emitennya yang bisa nanti ada hubungannya gitu ya ke EV baterai. Itu ada misalkan Antam, terus ada Inco, MBMA, NCKL, itu kurang lebih ya. Itu gambarannya sih. Yang bisa kita share nih Pak Emon dan juga Bu Rini. Oke. Menarik nih. Jadi teman-teman udah dapat banyak nih. Mudah-mudahan besok bisa ada cuan sampai dengan akhir tahun. Saya kalau sebutin satu-satu kayaknya banyak banget itu yang saya catat ini. Saham-sahamnya. Kalau mau nanti Japri ya. Japri ke Bu Rini, buka rekening dulu baru beli gitu melalui Bu Rini gitu. Benar sekali Pak Emon. Oke, ini waktunya tinggal kurang lebih sekitar 4-5 menit lagi ini ya. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan atau konklusi buat teman-teman Sobat Beyond ataupun juga dengan IDEX viewers dari Mbak Fani nih. Mungkin ada nggak kok konklusi yang kira-kira sampai akhir tahun apa sih kita sebagai investor tuh mesti kayak gimana, atau ya ada konklusi lah intinya dari diskusi kita hari ini gitu ya. Oke, kalau misalkan ditanya gitu ya, untuk target IHSG deh, ini yang paling ditanyakan gitu ya, berapa sih targetnya, apakah 7.000, di atas 7.000 atau di bawah 7.000 gitu ya. Kalau menurut kita secara fundamental itu kita masih tetapkan di sekitar 7.472. Jadi masih cukup tinggi gitu ya. Semangat. Ya. Nah, cuma emang kalau kita lihat karena big banks-nya agak mungkin udah agak lumayan pada high semua gitu ya. Mungkin teman-teman bisa nyoba ke yang selain big banks. Dan menurut kita Bopin itu cukup menarik gitu ya untuk teman-teman bisa perhatikan. Terus kayak misalkan BIS itu juga masih cukup menarik. Jadi ini adalah beberapa mungkin sektor financial tapi yang di luar banks gitu. Dan itu juga pernah kita bahas, nanti yang teman-teman boleh cek ya di YouTube kita, itu yang relate dengan bank-bank yang lebih kecil. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa ini big banks nih kayaknya menurut saya udah kayak oversold banget gitu ya, terus pengen cobanya
perbankan yang lebih kecil itu juga udah pernah kita bahas gitu ya. Jadi cari aja nanti di YouTube-nya BNI Sekuritas, itu di situ teman-teman bisa dapetin insight-nya gitu ya, kira-kira yang mana yang menarik. Kurang lebih itu sih. Terus tadi balik lagi, yang menarik dari segi consumer menurut kita itu juga masih akan oke ya sampai dengan akhir tahun itu, ada ICBP dan juga Ace Hardware. Kurang lebih itu sih. Dan kalau mungkin yang relate dengan apa ya, mungkin komoditi gitu ya. Ini juga suka ditanyain ya, komoditi. Menurut kita call itu mungkin harus agak dibatasi, tapi kalau memang tertarik nih untuk coba relate ke call gitu ya, ini teman-teman harus cari yang dia tuh udah punya diversifikasi, dan itu kita suka ADM. Jadi ADM ini udah ada masuk ke bisnis aluminium juga, terus dia punya cooking coal juga gitu ya, dimana cooking coal ini jenisnya beda nih dari thermal coal. Jadi dia memang untuk baja gitu ya, untuk penggunaan baja. Jadi kalau misalkan batu bara yang dipakai untuk kayak baja, nah itu namanya pakainya cooking coal gitu ya. Dan ADMR bisnisnya ke situ. Dan itu agak jarang kan gitu yang punya ya. Makanya ADMR menurut kita juga itu masih lumayan menarik. Mungkin itu ya yang bisa saya simpulkan nih Pak Emon dan juga Bu. Oke, menarik. Nanti lebih lengkapnya teman-teman, karena waktunya terbatas, lihat YouTube-nya BNI Sekuritas ya. Banyak informasi yang bisa didapat oleh teman-teman semua. Sebenarnya saya menggali banyak gitu ya. Bu Rini mungkin ada mau menyampaikan 1 menit, Bu Rini. Oke, 1 menit ya. Jadi ini harus cepat-cepat. Gini, untuk sobat viewer semuanya, kalau kita lihat Mbak Fani tadi bahas itu daging semua gitu kan ya. Jadi jangan lupa kalau ingin mendapatkan informasi update setiap pagi dari Mbak Fani, nonton Morning Invest View kita di YouTube channel BNI Sekuritas. Jangan lupa teman-teman subscribe and like ya. Jadi nanti ada notisnya itu setiap pagi tuh untuk mendapatkan rekomendasi saham setiap hari. Jadi ikutin terus kita ya. Jangan lupa juga untuk yang mendapatkan giveaway, DM kita aja langsung di BNI Sekuritas Pekanbaru atau dengan IDX Real Bapak Emon. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini, Bu Fani, terima kasih. Saya tutup. Bila itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak semuanya. Selamat sore, Bapak semuanya. Sampai jumpa. Oke.